Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Arsya. Saya dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga teman-teman dan keluarga tetap dalam kondisi yang sehat, bugar. Bisa kita lihat di beberapa portal berita dan beberapa media sosial, terutama di Twitter. Angka COVID-19 di Indonesia ini benar-benar meningkat sangat drastis. Kita juga nggak bisa menyalahkan 100% pemerintah karena kebijakan yang kurang relevan. Tapi di sini masyarakat juga dapat kita salahkan karena bisa dilihat dari beberapa video yang viral, apalagi yang ada di Suramadu. Mereka mengamuk gak mau swab test, padahal itu kan demi kepentingan kita semua. Kan kalau pandemi ini cepat selesai, kita semua dapat anak-anak sekolah dapat mencari ilmu, pekerja dapat mencari nafkah. Jadi semoga teman-teman semua di rumah dapat mentaati protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang semiotika. Apa itu semiotika? Semiotika yaitu suatu kajian ilmu yang mengkaji tanda-tanda yang ada di lingkungan sekitar. Dalam kajian semiotika menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda yang tanda tersebut memiliki arti. Bisa kita lihat dalam contoh pada gambar ini. Di sini contoh gambar laki-laki dan perempuan. Biasanya kita temukan di ruang ganti, di toilet. Bisa kita bedakan ya mana yang mana yang gambar perempuan dan mana yang gambar laki. Next, menurut Charles Sanders Peirce, a relationship among sign and object meaning, yang artinya suatu hubungan di antara tanda, objek, dan makna. Tanda-tanda ini menurut Peirce memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Dalam hal ini, manusia mempunyai keanekaragaman akan tanda-tanda dalam berbagai aspek kehidupan, di mana tanda linguistik menjadi salah satu yang terpenting. Tanda linguistik contohnya dalam kita biasanya kan kita sering nonton drama Korea. Kita sering tahu bahwa tanda ini itu sarangi atau I love you. Jadi mengungkapkan kalau aku cinta kamu. Berarti tanda ini juga nggak harus diberikan kepada pasangan atau orang-orang pacaran, tapi bisa kepada sahabat, teman, keluarga. Tanda ini disebut tanda linguistik. Atau contohnya ketika ada cowok ganteng lewat, kita bertukar kedipan sama temen sambil senyum-senyum. Pasti kalau kalian bener-bener temen dekat pasti tahu ini ada cowok ganteng tuh. Jadi itu merupakan tanda linguistik. Oke, yang slide selanjutnya yaitu 3 sifat dasar tanda menurut Charles Sanders Peirce. Yang pertama ialah quality signs atau tanda kualitas, atau quality sign bisa dari kata quality dan signs, adalah suatu yang dianggap sebagai tanda berdasarkan suatu sifat, misalnya merah, atau sebagai sebuah sifat yang berdiri sendiri sebelum dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Jadi contohnya seperti bendera Indonesia yang artinya merah yaitu berani dan putih itu suci. Yang kedua yaitu sin signs atau tanda tunggal yang
bergabung dari kata singular dan signs. Sign ini adalah sesuatu yang dianggap tanda atas dasar tampilannya dalam kenyataan. Contohnya, asap sebagai tanda untuk api. Jadi kalau ada asap, pasti di situ ada api. Gak mungkin tiba-tiba ada asap. Pasti api yang mengeluarkan asap itu. Tanda akan selalu memiliki kendaraan yang berbentuk fakta eksistensial. Hubungan antara api dan asap memungkinkan asap berfungsi sebagai penanda dari api. Jadi contohnya kalau kita terdampar di film-film, kita terdampar di sebuah pulau, kita bisa menyalakan pemantik untuk meminta bantuan kepada pesawat yang lewat. Tapi untuk di zaman ini ya, tanda tersebut tidak memungkinkan karena internet sudah tersedia, jadi kita bisa menelpon siapapun dari jarak jauh. Yang ketiga yaitu legal signs atau tanda hukum atau aturan yang tergabung dari kata legal dan signs. Legal signs adalah suatu yang akan dianggap tanda berdasarkan peraturan yang berlaku, baik umum dan secara hukum dibuat atau secara tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam kultur. Selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu tanda dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu icon. Icon adalah bentuk pengecilan dari objeknya atau miniatur, memiliki makna yang sama dengan objek. Contoh icon dari media sosial. Media sosial Instagram, Twitter, Shopee. Biasanya kita pasti langsung tahu, oh Instagram buat post Instastory. Biasanya oh Instagram ini isinya selebgram. Biasanya kalau Shopee isinya aduh pengen belanja. Kalau Twitter biasanya kita tahu topik-topik politik. Di Twitter itu sering banget bahas topik-topik politik. Apalagi untuk COVID-19 ini sering banget muncul berita-berita tentang COVID-19 yang kemarin-kemarin viral juga tentang nakes yang meninggal. Yang kedua yaitu indeks. Indeks ialah tanda yang berkaitan atau memiliki hubungan nyata dengan objek yang ditunjukkan. Contohnya jarum dari jam. Jarum tersebut menandakan waktu, jadi berkaitan dan saling memiliki hubungan yang nyata. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol yaitu tanda yang berkaitan dengan objek pertandanya telah berlaku dalam padang atau kesepakatan umum atau tradisi. Contohnya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yaitu misalnya di Garuda Pancasila tengahnya ada padi, terus di bawahnya tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir yaitu tujuan semiotika. Semiotika sendiri sangat penting untuk tujuan semiotika. Semiotika sendiri sangat penting untuk digunakan agar berbagai tanda tersebut dapat dipecahkan dengan baik. Melalui pendekatan semiotika, kita dapat menelaah lebih detail tentang komunikasi yang disampaikan oleh karya seni. Dalam kenyataan, beberapa semiotikus menyatakan bahwa segala sesuatu dapat dianalisa secara semiotik. Mereka memandang semiotika sebagai ratunya ilmu, interpretasi kunci yang membuka makna dari semua hal besar atau kecil. Contohnya dari lukisan sempat ada lukisan bayi yang sekarat di Afrika atau di mana saya agak lupa. Sebuah gambar itu ada anak kecil yang sekarat dan di depannya ada burung gagak. Burung gagak tersebut kan menandakan kalau pasti ada orang meninggal di sekitar situ. Jadi
ada kesedihan di foto itu karena kita melihat bahwa sang gagak akan dengan siap siaga apabila bayi tersebut meninggal, dia akan segera memakan tubuh dari bayi tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan saat saya ngomong, saat saya berbicara. Terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.